yang mana bagi para mubtadi sebenarnya mengetahui wazan daripada isim itu sangat penting gitu ya. Karena isim seringkali kita jumpai dalam kalimat-kalimat kita bingung ya. Ini sebenarnya wazannya apa? Belum tahu gitu ya. Kemudian ada yang sudah tahu wazannya tetapi tidak tahu ketika di dalam syair ini daruratus syair atau memang tafri' gitu ya. Ya nanti antum akan tahu sendiri apa itu tafri' gitu ya. Atau ini far'un daripada wazan asal gitu ya. Kalau memang seseorang itu mengetahui ilmu sorof dengan baik, mengetahui wazan asal dan wazan far', maka dia akan bisa membedakan mana yang kalimat sekedar disukunkan karena daruratus syairi, mana kalimat yang bukan daruratus syairi tapi memang dia wazan far'i daripada wazan asli gitu ya. Dan itu akan kita bahas sebagian daripada abniyatul asma pada pertemuan hari ini. Oke, namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan baru di dalam pembahasan abniyatul asma, kita review sebentar pembahasan sebelumnya tentang muqaddimatul ini, yaitu mulai daripada maudhu' gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama tentang apa saja objek pembahasan dalam ilmu sharh gitu ya. Oke. Dari penjelasan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita menyimpulkan bahwasanya ilmu sharh hanya berkutat pada fi'il dan isim saja. Itu pun tidak semua isim dan tidak semua fi'il gitu ya. Untuk yang isim yang dibahas hanya isim yang mutamakkin atau isim yang kokoh keisimannya ya, yang kita namakan sebagai isim mutamakkin. Bahasa lain daripada isim mutamakkin ada yang mengatakan sebagai isim mutasharrif gitu ya. Kenapa dikatakan mutasharrif? Karena isim mutamakkin kita mengenal makna mutamakkin terlebih dahulu. Mutamakkin itu kan kita katakan sebagai isim yang kokoh secara keisiman, gitu ya. Karena isim tersebut tidak menyerupai huruf, gitu ya. Tidak menyerupai huruf. Gitu. Sehingga ketika suatu isim tidak menyerupai huruf ataupun tidak menyerupai daripada fi'il gitu ya, maka dia keisimannya tetap kokoh gitu ya. Atau yang kita kenal di dalam nahwu gitu ya, isim mutamakkin adalah isim yang menerima i'rab gitu ya. Isim yang menerima i'rab. Karena kita mengenal istilah alismu ya. Alismu idza syabahal harfa buniya. Alismu idza syabahal harfa buniya wa idza syabahal fi'la muni'a. Maksudnya adalah muni'a minas sarf. Alismu idza syabahal harfa buniya wa idza syabahal fi'la muni'a. Karena isim itu salah satu kalimat yang bisa menyerupai huruf dan bisa menyerupai fi'il gitu ya. Sedangkan yang kita maksudkan di dalam isim mutamakkin adalah isim yang tidak menyerupai huruf. Adapun kalau isimnya menyerupai fi'il tetap masuk dalam pembahasan sorof. Karena isim yang menyerupai fi'il nanti dikatakan sebagai isim ghair munsharif gitu ya. Seperti halnya fi'il. Apakah fi'il menerima tanwin? Tidak. Maka kalau ada isim menyerupai fi'il, maka dia juga tidak menerima tanwin. Seperti Ahmadu ya. Ahmadu. Kita nggak bahas nahwu secara detail. Kita bahas nahwu karena berkaitan dengan pembahasan sorof. Saya tidak akan menjelaskan ilat ghair munsharifnya, bukan. Tapi saya sekedar menjelaskan Ahmadu contoh daripada isim yang menyerupai fi'il, sehingga
dia tidak bisa menerima tanwin. Nah, seperti Ahmadu masuk ke dalam ilmu shorof. Ya. Tapi isim-isim yang mutamakin, isim-isim yang ghair mutamakin, yang menyerupai huruf, gitu ya. Seperti apa? Seperti domir kemarin ya. Maka tidak masuk ke dalam ilmu shorof, gitu ya. Sehingga kalau kita rincikan, isim mutamakin di situ mencakup dua hal. Mencakup dua hal, gitu ya. Dilihat dari sisi yang lain berarti ya. Dilihat dari sisi yang lain, gitu ya. Yang mutamakin mencakup dua hal, yaitu mencakup yang mutamakin tamamat tamakun, mutamakin tamama at-tamakun. Dan yang kedua mutamakin aksarat tamakun. Yang mutamakin tamamat tamakun dan mutamakin aksarat tamakun. Berarti ditafsir lagi ya, teman-teman. Yang mutamakin tamamat tamakun berarti huwal ismul ladzi la yushabihul harfa wa la yushabihul fi'la aslan. Yang mutamakin tamamat tamakun huwal ismul ladzi la yushabihul harfa wa la yushabihul fi'la aslan. Adapun yang mutamakin aksarat tamakun wal ismul ladzi yushabihul fi'la, wal ismul ladzi yushabihul fi'la. Wajhu syibahnya dari mana? Sama-sama tidak menerima tanwin. Sama-sama tidak menerima tanwin. Wajhu syibahnya sama-sama tidak menerima tanwin. Atau yang kedua ini yang aksara tamakun kita lebih mengenal ghairumun sharif. Sedangkan yang tamamat tamakun kita mengenal sebagai isimun munsharif. Oke. Yang tamamat tamakun, para ulama nahwu maupun shorof sering menggunakan istilah yang lebih sering ya selain munsharif dan ghairu munsharif. Untuk yang tamamat tamakun dikatakan sebagai mutamakin amkan. Yang tamamat tamakun memiliki istilah lain, nama lainnya adalah mutamakin amkan. Mutamakin amkan. Kalau yang aksara tamakun sering dikenal juga dengan mutamakin ghair amkan.
Lah keduanya masuk dalam ilmu sor. Teman, lam yusyabih dua. Artinya tidak menyerupai huruf dan fi'il sama sekali. Aslan. Sambil saya lanjutkan ya untuk sedangkan untuk yang fi'il yang masuk ke dalam pembahasan ilmu shorof adalah fi'il yang mutasharrif, bukan fi'il yang jamid. Kalau nanti dijumpai tidak sesuai dengan qiyas, maka kita katakan berarti dia masuk ke dalam ilmu shorof, tapi ala sabili asyudud gitu ya, atau kita katakan syad gitu ya. Qalilun nadirun syarudun gitu. Itu pun jarang sekali. Kemudian setelah itu kita mengetahui kamroh daripada ilmu shorf, apapun itu lah, terserah itu. Kemudian keutamaan daripada ilmu shorf gitu ya. Ilmu shorf harus didahulukan daripada ilmu yang lain gitu ya. Kenapa? Karena dikatakan wanahku aula awalan an yu'lamat di dalam dunahu dan yufhama. Kalau nahwu dikatakan paling utama, maka shorof lebih utama lagi. Ya. Kemudian nisbah daripada ilmu nahwu ada yang mengatakan sebagian dari nisbah daripada ilmu shorof, ada yang mengatakan sebagian daripada ilmu nahwu, ada yang mengatakan berbeda daripada ilmu yang lain. Kemudian wajib daripada ilmu shorof adalah Imam Abu Muslim Mu'az bin Muslim al-Mutarraf. Kemudian isim ada dua namanya, ada ilmu tasrif menurut mutaqaddimin, ada ilmu shorf menurut mutaakhirin. Kemudian istimdadnya ada dari Quran dengan semua qiraatnya, ada dari sunnah dengan ketentuan yang sudah kita lewati, ada dari kalam Arab melihat dari zamannya, ada yang 400 Hijriah, ada yang 150 Hijriah. Dari tempatnya berlaku di sekitar Hijaz, baik itu di Hijaznya maupun di perbatasan Hijaz. Kemudian tidak semua perkataan Arab, hanya yang berkaitan dengan syair, nasr, kemudian hikam dan amsal saja. Adapun masailnya akan kita ketahui di dalam bahasan ilmu shorf. Kemudian hukum syariatnya adalah fardhu ain ya, bagi suatu kaum di suatu wilayah ya, harus ada yang mendahulukan, atau bagi mereka yang ingin mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nggak semua tolib ya, yang wajib adalah bagi mereka yang ingin mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam mizan as-shor, yaitu mi'yarul lafdin, kemudian istilahu al-muwalahu ala iqadihi minal fa'i wal ma'ani wal lami yazinu bihi anwa al-kalimat al-arabiyyah. Ada huruf fa, ain dan lam. Dengan alasan kenapa fa, ain dan lam dipilih, ada melihat dari sisi makna, karena fa'ala bermakna perbuatan gitu ya. Dan memang di dalam shorof fi'il itu lebih banyak perubahan daripada isim. Kemudian sisi makna yang lain, fa'ala secara makna sudah mencakup semua fi'il gitu ya, akala, nama dan seterusnya. Kemudian dari sisi lafaz, fa'ala memang mencakup semua makhraj. Kemudian untuk i'tidal, mana yang dianggap dalam mizan as-shorf, mana yang tidak dianggap. Kemarin kita sudah melewati yang bagian
dianggap ya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang tidak dianggap dalam mizan as-sarfi. Pertanyaannya saya akhirkan ya yang tadi ya.
Jelas nggak? Jelas ya? Kalau ada yang sungkan tanya di daras, nggak apa-apa, nanti bisa tanya di WA atau di mana. Yang penting jangan kalau ada yang nggak paham jangan didiemin, gitu ya. Saya jelasin ya. Bismillah. Setelah kita selesai membahas tentang bentuk-bentuk daripada kalimat yang memang perubahannya dianggap secara wazan atau di dalam timbangan ya, sekarang kita masuk ke dalam kalimat-kalimat yang di dalam kalimat tersebut perubahannya tidak dianggap di dalam timbangan ya. Perubahannya tidak dianggap dalam timbangan. Artinya wazannya tidak akan mengikuti hasil daripada perubahan. Tidak mengikuti hasil daripada perubahan, akan tetap mengikuti asalnya. Itu maksud daripada mala yu'taddu bihi fil mizan. Yang pertama adalah al-i'lalu bil qalbi. Ya. I'lal dengan qalb. Qalb itu apa? Qalb itu mengganti suatu huruf dengan huruf lain, mengganti suatu huruf dengan huruf lain, dan di tempat huruf yang diganti biar keluar yang iwad. Contohnya qala. Qala kalau kita lihat harusnya kalau memang dia masuk bagian pertama maka harusnya adalah fala, ya kan? Fala. Tapi nyatanya tidak mengikuti fala, malah dia mengikuti asalnya, mengikuti qala. Yang mana dari wa ini wawu dirubah menjadi alif. Itu yang pertama. Yang kedua al-i'lalu bin naql. I'lal dengan naql. Naql di sini apa? Bukan naql huruf. Ya. Bukan naql huruf. Kalau naql huruf itu namanya al-qalbu bil makan. Kemarin udah ya. Yang kita maksudkan ketika dikatakan naql saja itu adalah naqlul harokah. Naqlul harokah. Kalau huruf bahasanya bukan naql, tapi qalbun makani. Qalbun makani. Karena sebenarnya yang dirubah itu tempatnya. Ya, tempatnya yang dirubah. Kalau ini yang dirubah itu harokat, tempatnya tetap sama. Oke. Yang pertama yakul. Andai saja dia mengikuti hasil daripada perubahan, maka harusnya adalah harusnya yafu, ya kan? Yafu. Tapi nyatanya nggak ikut yafu, malah mengikuti, ya kan? Yafu, malah mengikuti ya. Yakmulu, malah mengikuti yakmulu. Ya, berarti mengikuti asal. Kemudian yang ketiga, al-i'lalu bil qalbi wan naqli ma'an. I'lal dengan qalb dan naql sekaligus dalam satu kalimat. Oke, sekarang kita lihat. Dari sisi yang pertama, yaitu qalbnya terlebih dahulu. Yang di kolom mana? Yang di kolom adalah kofa ya kofu kongfan. Berarti asalnya adalah wawu. Kemudian dari wawu menjadi alif, gitu ya. Dari wawu menjadi alif. Ya, dari wawu menjadi alif. Berarti harusnya dari ya kofu, kalau kita anggap dia perubahannya, maka menjadi ya fa
Apa lu kan ya? Kalau kita anggap perubahannya, ya kan? Artinya kita sesuaikan dengan irama Yakofu. Kalau kita anggap, tapi nyatanya tidak pakai yang ini, ya, malah pakai yang Yahwafu atau menggunakan asalnya, gitu ya, menggunakan asalnya. Karena dari Yahwafu nanti wahunya akan dirubah menjadi alif. Ya, wahunya akan dirubah menjadi alif. Kemudian itu dari sisi kolom, dari sisi kolom. Dari sisi nakel berarti memindahkan harokat, gitu ya, memindahkan harokat. Maka kalau kita mengikuti nanti sana, harusnya adalah yafa'lu, ini ya, harusnya yafa'lu karena sudah dirubah. Ternyata malah masih menggunakan yaf'alu, ya. Atau masih menggunakan wafu, sama kan? Sama. Bedanya mana? Bedanya dari sisi kalau yang ini wawu dirubah menjadi alif. Kalau yang di sini kita melihat dari sisi harokat yang ada di atas wawu, di dalam hasilnya sudah dipindah di atas kho. Ya, bentuknya sama, tapi dilihat dari dua sisi yang berbeda. Kalau kolab melihat dari sisi karena asalnya wawu, kemudian dirubah menjadi alif, maka tadinya yakhwafu menjadi yakhofu. Dan secara wazan tetap mengikuti asalnya, yaitu yakhwafu. Kemudian kalau dilihat dari sisi nakal, maka kita melihatnya dari sisi yang tadinya yahwafu, harokatnya di atas wawu, kita pindah harokat di atas wawu ke harokat di atas kho, gitu ya, di atas kho. Maka menjadi yakhawfu, ya, menjadi yakhawfu. Lah, dari yakhawfu ini harusnya kan mengikuti hasilnya ya, kalau kita masukkan ke bagian pertama. Tapi nyatanya wazannya tetap mengikuti wafu. Bisa dipahami ya. Kemudian yang nomor 4, al-ibdalu min ta'i ifta'ala. Ibdal daripada ta'i ifta'ala. Istofa, harusnya kalau kita mengikuti hasilnya, maka dia mengikuti wazan if to'ala. Kenapa? Karena to ini hasil perubahan daripada ta. Hasil perubahan daripada ta. Nyatanya kita tidak mengikuti hasilnya, tapi kita mengikuti asalnya ifta'ala, yaitu istafa. Asalnya adalah istafa. Itu yang kita gunakan sebagai wazan, yaitu ifta'ala. Tidak menggunakan ifta'ala, sekalipun to-nya adalah hasil perubahan daripada ta menjadi to. Oke, kemudian yang kelima, at-taghyir an-natij minal idgham. Perubahan yang dihasilkan daripada idgham. Perubahan yang dihasilkan daripada idgham. Seperti syadda. Kalau kita mengikuti syadda, maka harusnya menggunakan wazan fa'la. Hasilnya fa'la, ya kan? Tapi nyatanya secara wazan tidak mengikuti hasilnya, malah mengikuti asalnya, yaitu fa'ala atau syadada. Asalnya adalah syadada, baru setelah itu terkena iklal karena ada dua huruf yang bertemuan, maka harus diidghamkan dengan cara yang di awal disukunkan. Oke, silakan dicerna. Mudah kan dipahami? Ya enggak? Bisa dipahami kan?
bawahnya ini kembali ke asal yang dianggap ini bukan yang bawah. Ini kan bisa Pak Haji jadi agak Udah, lanjut ya. Lanjut kan nih? Lanjut. Oke, kadang ke depan ya. Kadang ke depan dulu. Kita masuk sekarang ke dalam pembahasan abniyatul kalimat. Abniyah itu jamak taksir daripada binaun, ya. Binaun. Bina merupakan bangunan daripada suatu kalimat atau bentuk atau komponen daripada suatu kalimat. Kerangkanya seperti apa? Perbedaan bina dengan sigot itu apa? Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Secara umum untuk sekarang kita ambil pendapat yang mengatakan antara sigot dengan bina itu sama, ya. Artinya bangunannya seperti apa, binanya seperti apa itu sama, ya. Walaupun yang mengatakan berbeda karena bina ini masih umum sekali, nggak terkhusus kepada sigot, masdar ini, enggak. Makanya masih umum, masih kerangka secara umum, belum tertentu kepada sigot misalnya masdar wairumin, masdar ini, simpain dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk bina daripada kalimat isim abniyatul asma di sini maksudnya adalah huruf al asliyah. Huruf al asliyah.
Dan abniyatul kalimah yang kita maksudkan, kalimah di sini artinya yang kita maksudkan abniyatul asma di sini hanya mencakup asma yang masdar ghairuhim, atau kalau kemarin bahasa saya apa? Isim jamid dan sama makna ya. Yang jamid sawaun lidzat au jadi makna. Nah, jadi berarti maksud daripada abniyatul asma di sini adalah bina-bina daripada isim jamid, gitu ya, isim jamid, gitu ya. Bukan bina-bina daripada mustaqot, bukan. Karena kalau mustaqot tidak akan menggunakan wazan-wazan ini. Misal isim fa'il menggunakannya wazan apa? Fa'ilun. Isim maf'ul menggunakan wazan apa? Maf'ulun. Sedangkan yang akan kita bahas adalah bentuk ketika dia masih jamidnya. Jamidnya, baik itu jamidnya yang berupa isim jamid yang makna, gitu ya, yang nanti bisa dirubah-rubah menjadi kalimat-kalimat lain, gitu ya, karena dia masdar, gitu ya. Atau dia isim jamid yang zat, gitu ya, yang dia tidak bisa berubah-ubah secara istiqoq sigoh. Tapi kalau menjadi tasniah dan jamak bisa. Menjadi tasniah dan jamak bisa. Tapi kalau perubahan daripada zaidun menjadi zaidun, kemudian zaidun, mazudun, enggak, ya. Ketika zaidun jadi nama, enggak ya? Ketika zaidun menjadi nama, ya. Jangan menganggap zaidun ketika jadi masdar. Bedain ya, bedain. Karena ini kita melihat dari sisi, misal Zaid ini nama untuk benda atau dia sebagai masdar saja, isim jamidnya makna, gitu ya. Kalau dia dikatakan benda, maka dari kata-kata Zaid tidak bisa dirubah menjadi Zaidun wa mazidun, nggak bisa. Hanya bisa dirubah menjadi tasniah jamak atau dirubah menjadi nisbah, misalnya Zaidiyun, gitu ya, Zaidiyun dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Maka ketika dikatakan abniyatul asma, maksudnya adalah abniyatul asma al-jamidah sawa'un kanat lidzat au lil makna. Kayak yang pertama, saya mencoba mengajak antum berpikir bersama. Kalau antum lihat kitab, langsung kan wazannya udah muncul kan, gampang banget kan. Ada berapa di situ? Jangan dilihat dulu kitabnya. Kemarin barangnya jangan dilihat dulu. Yang jelas di situ sudah ada wazannya, ya kan? Tinggal diapalin, kemudian oh ini doang wazannya. Bukan di situ poin kita belajar, bukan. Tapi gimana sih ulama bisa menemukan wazannya ada segitu? Kita mengikuti cara berpikir ulama, bukan kita mengikuti hasil yang dihasilkan oleh ulama. Enggak. Kalau sekedar talqin saja sudah. Ya. Tapi bagaimana sih ulama bisa menemukan wazan-wazan ini? Itu yang sedang kita cari. Ya. Dan kita coba mencari seperti halnya para ulama mencari wazan-wazan tersebut. Sekarang, yang sulasi, wazannya kan cuma fa, ain dan fa, ain dan lam. Sedangkan harokat akhir daripada fa, ain dan lam dibahas dalam ilmu nahwu. Ya, artinya untuk huruf lam kita tidak mengategorikan perubahan dalam wazan harokatnya. Karena apa? Karena dibahas dalam ilmu nahwu. Baik itu nanti dia dun dan maupun di, intinya dia mahal di dalam ilmu nahwu. Yang menjadi pembahasan ilmu shorof adalah fa dan ain. Fa dan ain. Oke, berarti sekarang kita jabarkan untuk fa dan ain.
masing-masing punya kemungkinan berapa harokat? Berapa harokat dan sukun? Berapa? Ada 4. Ya kan? 4 kan? 4 apa saja? Sukun, fathah, dhammah, dan kasrah. Ya. Pertanyaannya, mungkin nggak huruf yang pertama disukun? Enggak. Oke. Kita jabarin dulu. Sukun, fathah, dhammah. Tadi dikatakan huruf pertama tidak mungkin sukun. Kita eksekusi. Oke ya? Kita eksekusi. Maka tersisa berapa kemungkinan? Hanya 3 saja. 3 kemungkinan saja. Sekarang kita masuk ke perhitungan peluang matematika. Ya nggak? Ya. Sekarang peluang ketika ada dua hal nih. Ini dua belah pihak doang yang dibandingkan, kan enak banget peluangnya, cuma dikalikan, ya kan? Kalau 3 angka baru itu baru sulit, ya kan? Kelompok pertama ada 10, kelompok 2 ada 5, kelompok 3 ada 7, baru tuh bandinginnya rumusnya agak rumit gitu ya. Tapi kalau 2 belah pihak kan cuma dikalikan doang. Berarti 3 dikali 4 peluangnya berapa? 12. Peluangnya 12. Ya, peluangnya 12. Oke. Sekarang kita taruh peluangnya apa saja di sana. Yang pertama, kita taruh yang huruf tengahnya sukun dulu. Berarti apa? Oke, entar dulu. Saya taruh di semua. Di 12. Oke, ya, yang tengahnya sukun. Ada berapa? Ada? 4. Masa ada 4? 3 dong. Ini kan? Iya. Yang tengahnya fathah. 3 ya. 3. Fa, oh, dan Ini. yang tengahnya dhammah. Fa, Fafi. itu tadi harapannya di mana nih? Atas ya? Atas ya? Enggak. Yang itu yang 7 atas. Yang 7 yang atas. Ini ya? Ya. Oke. Fa, atas. Yang 6 bawah, 7 atas. 6 bawah. Fa. Oh, gini ya? S. Ya kan? Kemudian yang kasroh. Nah, Fa. Oh, ayo. oke, ada 12 kan? Sekarang, saya beri kunci satu kaidah lagi. Menurut orang Arab, di antara 3 harokat, fathah, dhammah, dan kasroh, ada harokat yang paling ringan. Itu harokat Fathah. 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 Fathah dong. Wah. Ya kan? Buktinya apa? Buktinya ketika fi'il mudhari', jangan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang berakhiran oleh wawu misalnya atau huruf ilat, maka ketika kemasukan amil nawasib pasti dibaca lan yahzuwa, lan yahzuwa. Tapi kalau tidak kemasukan amil nawasib tidak dibaca karena berat. Lan yahzu harusnya
Harusnya yabzu, nggak ada lamnya. Harusnya yabzu. Tapi karena domah itu berat, maka tidak dibaca, hanya disukunkan, yaitu dan hanya disukunkan, yaitu yabzu. Tapi kalau fathah dibaca la yabzuwa, karena ringan fathah itu, sehingga fathah dikatakan akhaful harkat. Sedangkan untuk domah dan kasroh, dua-duanya adalah harokat yang berat. Dua-duanya adalah harokat yang berat. Ya. Adapun lebih berat yang mana, domah dan kasroh, nanti kawan-kawan, ini bukan mahal kita untuk mubtadi yang mengantarkan ke mutawasil. Itu mahal mutawasil. Oke, sekarang poinnya adalah kalau ada dua harokat berat yang bertemu dan jenis beratnya sama, maka menjadi lebih ringan. Tapi kalau ada dua harokat berat yang bertemu dan jenis beratnya berbeda, maka akan lebih berat. Bisa dipahami? Ini kaidahnya. Kalau ada dua harokat berat bertemu dan jenis beratnya sama, maka menjadi lebih ringan. Tapi kalau jenis beratnya berbeda, maka menjadi lebih berat. Yang lebih berat ini perlu kita hilangkan. Sekarang kita eksekusi. Mana yang lebih berat? Sini dulu. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Terus ini ini eksekusi ya. Terus bisa berapa? Bisa 10. Coba dilihat di kita pada berapa yang sulasi. Di situ. Kalkulasi. Di omanudor maksudnya. Ada yang punya nggak sih? Atau yang pegang HP bisa dibuka PDF? Yang berapa? 10. Pas ya? Cara seperti ini dinamakan cara eksekusi ini, menjabarkan satu persatu kemungkinan, kemudian mengeksekusi yang tidak perlu masuk. Ini namanya as-sabru wa taksim. As-sabru wa taksim. At-taksim itu apa? Dikru al-awjuh al-muhtamilah, menyebutkan semua bentuk yang memungkinkan akan muncul, semuanya disebutkan. Sedangkan sabru maknanya adalah ikhtibar. Maknanya adalah ikhtibar. Setelah kita menyebutkan semua kemungkinan, kemudian kita eksekusi yang tidak perlu masuk. Dicek satu-satu. Ini pantas masuk gak? Ini pantas masuk gak? Itu namanya as-sabru wa taksim. Ya. Dan ini untuk as-sabru wa taksim, kalau kawan-kawan duduk di depan masyayikh nggak akan jelasin apa itu sabru wa taksim. Mereka akan cuma menyebutkan bahwa sabru wa taksim itu saja. Ini poin plus di mana kawan-kawan ini masuk rumah syariah. Artinya ketika duduk di depan masyayikh, istilah-istilah seperti ini yang tidak mungkin dijelaskan Syekh sudah biasa gitu. Kalau jadi antum senyumnya emang bener-bener senyum gitu loh. Kalau yang di luar sana kan senyumnya ikut-ikutan aja. Yang di depan senyum lah gitu ya. Itu senyum gitu ya. Ada yang ketawa, itu ketawa gitu ya. Kan masih terbawa arus saja gitu. Kayak berarti ada 10. Jadi pahami ya? Bisa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kitabnya. Al-Mu'anadhar. Yang nggak ada naskahnya dikasih atau barengan. Kasih. Kasihan kan nanti pelanggan kan? Nggak ada ininya, nggak ada bacaannya. Udah dibuka.
atau lagi nulis? Lagi nulis. Ada yang masih bingung nggak? Coba tanyain yang masih bingung mana? Apa nih? Fisik saya. Mana nih? Berat tadi. Berat ketemu ini berat. Yang berat. Ketemu berat terus yang diaceng aja. Terus sama berat. Contohnya. Jadi gini, kaidahnya harokat itu kan ada yang ringan ya, itu harokat fathah. Ya. Kenapa dikatakan ringan? Oke, saya tanzil lagi. Ini saya sebutkan alasan ringannya ya. Karena ada yang tanya, kenapa dikatakan ringan? Karena bayi, saya sebutkan satu sisi keringanannya. Karena bayi yang baru lahir, suara yang keluar darinya pertama kali adalah suara yang mendekati harokat fathah. Ya kan? Bukan oh ya. Kalau kita dengar lebih detail, bunyinya pasti gitu kan ya? Tidak ada bayi yang baru lahir kemudian bunyinya nggak ada. Apalagi nggak ada. Pasti kebanyakan suaranya adalah gitu ya. Itu suara naluri, artinya suara naturalnya adalah fathah gitu loh. Berarti kalau dia suara natural, berarti memang itu suara yang ringan, tidak dibuat-buat. Orang kecil itu. Ya orang di cubit juga gitu kan suaranya kan. Nggak ada dicubit gitu nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu bunyinya nggak ada. Pasti itu dari segi maknanya. Fathah dari segi perbuatan, maka sisi beratnya di mana? Ketika kita menggunakan harokat fathah, maka mulut ini tidak akan banyak perubahan, tidak akan banyak pergerakan. Ba, ta, diem aja udah bisa keluar. Coba kalau itu harus memonyongkan bibir Anda gitu ya. Bibirnya itu harus dimonyongkan di depan, ya nggak? Bibir Anda masih dimonyongkan. Gitu ya. Kalau kasroh, rahang bawahnya perlu ditarik ke bawah. Mungkin nggak tuh bilang i tanpa menarik ke bawah? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa, harus ditarik. I baru bisa. Itu dari segi fiilnya atau perbuatannya. Kalau dari segi makna, karena harokat fathah natural gitu ya, suara natural. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kalau ada dua harokat yang sama-sama berat dan jenis beratnya sama, misal doma dan doma kan jenis beratnya sama, ya nggak? Kasro dan kasro kan jenis beratnya sama, maka menjadi lebih ringan. Artinya lebih ringan dari sisi keberatannya gitu. Dia masih berat, cuma nggak berat banget gitu loh. Dia masih berat, cuma nggak berat banget. Seperti olon, karena bibirnya ini masih posisi yang sama gitu loh. Nggak perlu bergerak ke arah lain lagi gitu loh. Berbeda kalau kedua-duanya berat dan jenis beratnya berbeda. Seperti kan ribet banget ya secara dari pertama memonyongkan kemudian menurunkan, kan dua kali melaksanakan hal yang berat ya. Sudah melaksanakan hal yang berat kemudian harus memulai hal yang berat yang baru gitu ya, kan berat gitu. Ya nggak? Berat nggak? Saya udah menjalani hidup yang berat kemudian harus mencari tantangan baru yang lebih berat lagi. Oke, maka menjadi lebih berat kalau duanya berbeda. Bisa
Bisa dipahami? Ada. Ada lagi yang lain. Ya, ada yang tanya? Ada? Ya. Tanya. Belum nanya? Oh enggak. Oke, lanjut kitab ya. Nanti yang nulis di ini dulu, ditunda dulu. Nanti bisa ditulis di rumah atau setelah daras. Kalau dulu saya kalau daras itu saya nggak akan nulis di rumah. Pasti ketika setelah daras saya duduk dulu nulis di papan tulis. Karena saya nggak tahu, bisa jadi di rumah udah sampai ya kita nggak tahu kan. Jadi daripada nanti kelewatan, mending kalau setelah daras itu duduk dulu kemudian dicatat. Oke, saya lanjutkan. Bisa dibuka di Unwanul Dzarf halaman ke-7 bagi yang cetakannya seperti ini. Bagi yang PDF berarti halaman berapa ya? Yang muqaddimah 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afil khaliqi abduhu Harun al-Azhari ibnu Abdir Razik. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Itu sebelum daripada muqaddimah, halaman sebelumnya. Halaman 5. Kan ada yang pun berkata salah seorang yang mengharapkan ampunan daripada Tuhannya, abduhu, seorang hamba yang bernama Harun al-Azhari. Syekh Harun al-Azhari adalah ulama besar yang hidup kalau nggak salah di sekitar abad 19, kalau nggak salah ya 1800-an atau abad 19 ya. Beliau salah satu anggota daripada bagian Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar yang bermadhab Maliki. Jadi beliau senior kita ya. Ya walaupun terdengar hina bagi kita ya. Kita menisbatkan junior daripada ulama-ulama yang luar biasa sekali kan. Sebenarnya sedikit menghina gitu ya. Ya semoga kita tidak terlalu hina sekali lah ya gitu ya. Ibnu Abdir Razik. Bapak beliau bernama Abdur Razik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa kafa, dan yang telah mencukupi. Wassalamun ala ibadihi alladziina istafa, dan keselamatan semoga tercurah kepada setiap hamba-hambanya yang telah Dia pilih, yang telah Allah pilih. Kemudian muqaddimatun menjadi khabar daripada mubtada yang dimaksud. Hadza muqaddimatun, ini adalah sebuah muqaddimah. As-sarfu, sorof, qawaidu adalah beberapa kaidah. Yu'rafu, yang diketahui. Biha, dengan qawaid. Apa yang diketahui berarti menjadi naibul fa'il. Ahwalu abniyatil kalim, keadaan-keadaan bina-bina daripada kalimat. Ghairil i'rabi, selain i'rab, yang selain i'rab.
Berarti ghairil i'rab sifat daripada ahwal atau naat daripada ahwal. Ya. Katafniyati seperti tafniyah, wal jam'i dan jama', wat taswir dan taswir, wan nasabi dan nasab, wal i'lali dan i'lal. Wa yadkhulu fil ismil mutamakkini, dan ilmu shor masuk ke dalam isim yang mutamakkin. Mutamakkin seperti apa? Udah paham banget. Wal fi'li dan fi'il yang seperti apa? Udah jelas banget penjelasannya. Dunal harfi, hanya saja untuk huruf tidak masuk ke dalam ilmu shor. Wasyibhi, dan yang serupa dengan huruf, yaitu isim yang ghair mutamakkin dan fi'il yang ghair mutasor. Kemudian wal abniyatu, abniyah, hiya ini kita kenal sebagai dhamir fasol. Dhamir fasol itu fungsinya apa? Kalau ada mubtada berupa ma'rifat dan khobar berupa ma'rifat, maka di sana akan ada praduga bahwasannya ini ma'rifat yang kedua kayaknya bisa menjadi naat. Bisa juga menjadi khobar. Untuk mempertegas kalimat yang kedua ini menjadi khobar, didatangkan adanya dhamir fasol. Maka jelas, berarti yang sebelumnya mubtada, setelahnya menjadi khobar. Seperti hiya di sini. Wal abniyatu hiya, berarti setelahnya menjadi khobar. Ini namanya dhamir fasol. Dhamir fasol adalah asyahu beberapa siwat bihayatiha, dengan keadaan sial. Dengan keadaan sial. Kenapa? Wajib? Apa? Wajib atau jawaz. Untuk mempertegasannya, ini namanya dhamir fasl. Wal abaniyatu yasiyalu bihayatiha. Oke, mafhum nggak? Simbol-simbol nahwu sorofnya dipakai ya. Tadi mafhum nggak maksudnya? Oke, saya tafsir. Muqaddimah jadi khobar, as-sorfu jadi mubtada, qawaid jadi khobar. Kemudian jumlah fi'liyah yu'rafu sampai terakhir menjadi naat daripada qawaid. Menjadi naat daripada qawaid. Jumlah fi'liyahnya ya. Kalau qawaid ma'rifat, kalau qawaidnya ma'rifat, maka jumlah fi'liyah yu'rafu dan seterusnya menjadi hal. Menjadi hal. Tapi kalau qawaidnya nakirah, maka jumlah fi'liyah setelahnya menjadi naat. Kita punya kaidah al-jumal ba'dal ma'arif halu atau ahwalu. Kemudian wal jumal ba'dal nakirat apa? Sifatun atau nakir. Ya. Kalau ada jumlah setelah makrifat, maka jumlah tersebut menjadi hal. Kalau ada jumlah setelah nakirah, maka jumlah tersebut menjadi naat. Bisa dipahami ya? Di sini contoh jumlah fi'liyah yang menjadi naat. Yu'rafu diketahui. Kalau dia majhul berarti tidak membutuhkan fa'il, tapi butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah ahwal. Kemudian ahwal menjadi mudhof ilaih, abniyah mudhof. Ahwal menjadi mudhof, abniyah menjadi mudhof ilaih, dan seterusnya kalim juga menjadi mudhof ilaih. Ghairil i'rab menjadi naat daripada ahwal. Kemudian at-tathniyah, at-tathniyah menjadi majrur bi harfi jarrin. Kemudian al-jam'i, jam'i menjadi maktub. Wawunya namanya harful atfi. Kalimat sebelum wawu dinamakan
ma'tuf alaih. Ya. Kalimat sebelum wawu dinamakan ma'tuf alaih, wawunya dinamakan atfun, setelahnya dinamakan ma'tufun saja. Ma'tuf saja. Ya, dipahami ya. Kemudian wayadkhulu dan masuk. Apa yang masuk? Berarti domir yang kembali kepada as-shad dan seterusnya. Oke, mafhum ya. Setelah itu kita masuk dalam al-abniyah. Al-abniyah menjadi khabar daripada mubtada yang dimaksud. Hada al-abniyah. Hadihi al-abniyah. Awal juga sama, hadihi muqaddimah, bukan hada. Kok nggak ada yang ingat itu? Larut. Gopla. Siap. Boleh, tapi kalau dalam contoh abniyah, al-abniyah boleh jadi mubtada daripada khabar yang dimaksud. Al-abniyah ma sayudkar. Al-abniyah ma sayudkar. Kenapa? Karena dia ma'rifat. Kalau dia ma'rifat boleh menjadi mubtada. Kalau dia jadi mubtada berarti khabarnya di mahdzuf. Berarti boleh dua kemungkinan ya. Boleh dua kemungkinan. Oke, abniyatul ismi menjadi mubtada. Bina isim al asliyati yang, kalau yang berarti menjadi na'at. Yang asal adalah sulasiyah. Isim 3 huruf, warubahnya dan 4 huruf, wakumasiyah dan 5 huruf. Sulasiyah menjadi khabar. Wa abniyatul fi'lil asliyatu, asliyatu na'at dari abniyah adalah sulasiyah warubahnya. Berarti di sini abniyatul fi'li lebih sedikit daripada abniyatul ismi. Kenapa alasannya? Karena isim bisa jadi musnad, bisa juga jadi musnad ilaih. Sedangkan untuk fi'il hanya bisa menjadi musnad saja. Bisa menjadi musnad saja. Oke ya. Mubtada dan khabar, fi'il dan fa'il. Mubtada dan khabar mana yang menjadi musnad? Yang menjadi musnad mana? Mubtada nih. Kan itu saya jelasin. Musnadnya mana? Ustadz nilainya mana? Fi'il fa'il, musnadnya mana? Ini musnad. Tambahannya gini. Ini namanya musnad. Ini namanya musnad. Musnad kalau nggak ada musnad ilaih bisa berdiri nggak? Nggak dong, jatuh. Ya, anggap aja ini 2 kayu. Musnad ilaih kalau nggak ada musnad bisa tetap berdiri nggak? Bisa dong. Karena nanti bisa diganti sama kayu yang lain. Ya, tanpa terjatuh terlebih dahulu. Kalau musnad dia harus terjatuh dahulu sebelum ada pengganti daripada kayu yang awal. Oke, sekarang kalau kita katakan Zaidun, Imun, kalau nggak ada Qaim, Zaid masih bisa berdiri nggak? Bisa menggunakan Naimun, menggunakan Doribun. Tapi kalau Qaim tiba-tiba nggak ada Zaid, nggak mungkin. Karena Qaim pasti ada yang disifati. Dipahami? Begitupun di sini, Qoma, Zaidun sama dengan perihal yang di mubtada dan khabar. Nggak mungkin ada fi'il tanpa ada yang berbuat, nggak mungkin. Tapi kalau ada seseorang pengen berbuat sesuatu, terserah dong. Mau koma kan, mau nama kan, terserah. Bisa dipahami ya antara musnad dan musnad ilaih konsepnya. Oke. Isim bisa menjadi musnad, bisa menjadi musnad ilaih. Contohnya kalau jumlah ismiyah bisa menjadi musnad dan bisa menjadi musnad ilaih. Kalau fi'il hanya bisa menjadi musnad saja.
Maka ketika isim lebih leluasa dan fi'il lebih terbatas, maka isim asyraf minal fi'il. Isim lebih mulia daripada fi'il. Kalau lebih mulia, maka dia berhak untuk diberikan huruf asal yang lebih banyak porsinya daripada kalimat fi'il. Maka di sini kalau fi'il hanya sampai 5 saja, hanya 3 dan 4 saja, kemudian isim kok sampai 3, 4, 5, maka sudah layak. Kenapa? Li'anna isma asyrafu minal fi'li. Bihaitsu, kalau mau jelasin, bihaitsu an yakuna isma yumkinu an yakuna musnadan ilaihi wa musnadan bi khilafil fi'li annahu yakunu musnadan faqat. Oke. Itu alasan kenapa isim 3, 4, 5, fi'il hanya 3 dan 4. Sekarang alasan kedua, kenapa kalimat isim maksimalnya adalah 5? Kenapa tidak 6? Kenapa tidak 7? Kenapa tidak 8? Ya kan? Kalau alasan minimal 3 udah saya jelasin. Karena kalau 2 dan 1 itu merupakan sifat daripada huruf. Artinya ketentuan yang dimiliki oleh huruf. Tapi kalau 6, 7, 8 kan bisa-bisa aja kan? Kenapa nggak huruf asalnya 6, 7, 8 dan seterusnya? Maka kita sampaikan jawabannya adalah kalau kalimat isim huruf aslinya ada 6, maka nanti di situ ada tadhaif, ada 2 kali lipat. Kenapa? Karena minimalnya ada 3. Kalau isim ada 6 huruf, maka seakan-akan ada dugaan sepertinya ada 2 kalimat isim di sana, ya kan? Karena 6 itu kan berarti 3 dan 3, ya kan? Berarti ada kemungkinan ini kayaknya 2 isim jadi 1 nih. Nah, untuk menghindari praduga seperti itu, maka yang 6 ini tidak dimasukkan ke dalam ketentuan huruf asli daripada isim. Apalagi yang 7, apalagi yang 8. Bisa dipahami? Ya. Kenapa? Karena li'anna sittah, ya, mudha'afu salah. Karena 6 ini 2 kali lipat daripada 3. Bisa dipahami ya? Sedangkan fi'il kenapa terbatas sampai 5? Tidak sampai kenapa terbatas sampai 4 saja? Karena dia tidak lebih mulia daripada isim. Mafhum ya? Kita lanjutkan. Wahadihil abniyatu, dan bina-bina ini, bina-bina ini adalah laha mawazinu tuzanu biha. Berarti khobar daripada hadhil abniyah berupa jumlah ismiyah. Khobar daripada hadhil abniyah berupa jumlah ismiyah, yang mana di dalam jumlah ismiyah ada tarkib lagi, ya kan? Ada mauqi i'rab lagi. Laha adalah jar majrur yang menjadi khobar muqaddar. Kemudian mawazin menjadi mubtada yang muakhkhar. Berarti tumbuk-tumbukan ya di sana ya. Kesulitan nggak nandain ini ya i'rabnya? Nandainnya gini ya. Laha mawazin hadhil abniyah laha laha bagi hadhil abniyah mawazin ada beberapa. Apa? Jamak dari apa mawazin? Mizan atau mauzun? Hah? Mizan atau mauzun?
Sekarang coba diperhatikan. Hadhil abniyah, ya kan? Bina ini punya beberapa tuzanu biha. Mungkin nggak mauzun menjadi timbangan. Mungkin nggak mauzun jadi timbangan. Enggak dong, kan mauzun yang ditimbang. Mauzun itu kayak doroba, nasoro, yang ditimbang, yang menimbang itu fa'ala. Namanya mizan atau wazni. Namanya mizan atau wazni. Berarti mawazin jamak dari apa? Mizan. Tuzanu. Nah. Bentar, salah, kiasnya salah kiasnya, jangan disatu. Mawazin itu kiasnya seperti mafail, ya kan? Itu jamak taksir daripada contohnya masobih. Berarti mufradnya apa? Misbah. Berarti kalau misbah itu mufradnya apa? Misbah. Mufradnya adalah isim, alat atau apa? Isim apa? Isim alat. Mizan ya pas. Mawazin, masalih, mizan ya. Oke. Wahadil abniyah laha mawazin, punya beberapa mizan, berarti alat timbangan ya, karena mizan adalah isim alat seperti misbah. Tuzanu, yang ditimbang naibul fa'ilnya mana? Ingat, mawazin itu berarti alat timbangannya nih, berarti fa'alanya. Berarti tuzanu yang ditimbang, mana yang ditimbang? Ya kan? Ya kan? Domir yang kembali kepada ya, pihak hanya kembali kemana? Mawazin. Dipahami ya? Harus hati-hati kalau mengembalikan domir. Pakai rujukan. Udah saya jelaskan rujukan gimana kan? Masih ingat gak rujukan? Masih ingat? Ya terserah lah pakai alat tanda apa aja lah. Oke, lanjut. Wa huruful mizan, dan huruf-huruf yang menjadi alat timbangan. Padahal kemarin saya beri tugas ya, mizan itu sifatnya apa ya? Kalau diberitahu loh. Ini wa huruful mizan, dan huruf-huruf mizan adalah salah satu ada 3. Salah satu menjadi khobar. Dia salah satu, dia menjadi apa? Oke-nya jadi sorogan. Disorogan. Dia jadi apa? Badal, yakin? Kenapa nggak domir fasol? Domir fasol nggak nih? Kata Fikri domir fasol katanya. Gimana? Domir fasol atau jadi badal? Boleh nggak jadi taukid? Boleh nggak? Boleh. Boleh jadi taukid, boleh jadi badal. Tergantung kesengajaannya. Kalau musonif ingin mempertegas, jadi taukid. Kalau musonif hanya ingin menjabarkan saja, dia jadi badal. Ya, dia salah al-fa'u berupa fa, al-ain dan lam. Dia menjadi mubtada juga boleh.
Berarti itu salah satu ada 3. Dia berarti dia menjadi kalimat yang menjadi jumlah yang baru. Dan jumlahnya ini merupakan penjabaran daripada salah, ya, atau badal kul daripada salah. Alfa'u kalau tadi jadi mubtada dianya, maka alfa'unya menjadi khobar. Alfa'u wal ainu wal lam. Kemudian fasulasiyu. Adapun yang sulasi, ya, yuzanu itu ditimbang bihadhihi salasati dengan 3 huruf tadi, fa, ain dan lam. Wama dan kalimat fauqahu menjadi silah shod. Fauqahu yang berada di atas ma, berarti kalimat yang lebih dari 3 huruf. Khobarnya adalah sebenarnya khobarnya adalah fi'il yang dimahdhuf. Wa ma fauqahu yuzanu. Wa ma fauqahu yuzanu. Yang enggak ada catatan di ini dong, barengan baca kitabnya. Kasihan ya. Jadi kelihatan di muka yang bingung mau dia apa. Barengan teksnya. Wa fauqahu dan kalimat yang lebih dari 3 huruf itu ditimbang di khobarnya adalah fi'il yang dimahdhuf yuzan bilamin saniyatin dengan adanya lam yang kedua, wasalinatin dan lam yang ketiga. Fanasoro, maka kalimat nasoro masalan, contohnya masalan mau i'rabnya jadi apa? Ya, jadi apa? Maf'ul bih. Masilu masalan. Masilu masalan. Itu malah jadi masdar loh. Jadi maf'ul mutlak. Kalau maf'ul bih harusnya masilu misal. Apa? Oke. Masalan boleh jadi maf'ul mutlak dari fi'il yang dimahdhuf. Mana soro umasilu masalan. Boleh jadi maf'ul mutlak dari fi'il yang dimahdhuf, boleh. Boleh jadi hal. Ya. Menurut sebagian ulama, boleh jadi hal. Karena di situ maknanya adalah mumassilan. Ya, masalah maknanya adalah mumassilan. Gimana? Mau tanya? Tanya. Hah? Beda. Nanti kalau masuk sinot nanti saya jelasin. Santai. Oke. Oke. Bisa 2 ya, bisa jadi hal, bisa jadi maf'ul mutlak. Kemudian khobar daripada nasoro adalah ala wazni fa'ala, mengikuti wazan fa'ala. Wadah roja jadi mubtada yang baru, ala wazni khobar mengikuti wazan fa'ala. Kemudian safar jalun ala wazni fa'alanin wahakadha, dan itu seperti ini kalimat-kalimat yang lain. Berarti hakadha menjadi khobar muqaddam, mubtadanya mahdhuf yang dibuang. Hakadha sairul amthilah atau sairul al-kalimat. Oke, abniyatul lismi boleh jadi khobar, boleh jadi mubtada. Walil ismi, dan itu milik isim sulasi
berarti menjadi khabar muqaddam. Al mujarrodi, yang mujarrad, yang tidak ada huruf zaidah. Asyratu abniyatin, ada 10 bina. Asyratu menjadi mubtada muakhar. Wahia. Oke. Dan 10 tadi itu fa'lun. Fa'lun menjadi khabar. Oke ya. Karena ini hanya sekedar wazan, mauzun, kita tinggal baca. Sekarang fa'lun ada ya? Ada. Fa'lun ada. Ada. Fa'ilun ada. Fa'ulun ada. Fi'lun ada ya. Begitupun seterusnya pasti ada. 10 kan? Pas. Fa'lun, yang pertama wazan fa'lun, contohnya syamsun dan sandun, matahari dan muda. Kemudian fa'alun kakomarin, bulan, wajah malin dan keindahan. Fa'ilun katifin, katif itu apa? Bahu. Fahidin dan paha. Kemudian fa'ulun seperti rojul, laki-laki, dan adud. Adud itu apa? Apa namanya adud? Apa? Lengan atas. Lengan atas. Kemudian fi'lun seperti himlun. Himlun itu beban. Bedakan himlun dengan hamlun. Kalau hamlun itu rahim, apa namanya, janin ya, janin atau kandungan gitu ya. Kalau himlun beban, hamlun kandungan, kalau himlun beban. Kemudian jid'un itu batang. Kemudian fi'alun seperti inab, yaitu anggur. Wadilaun, dilon itu apa namanya? Tulang rusuk. Ya, tulang rusuk boleh. Tapi hakikat ya. Ini maknanya hakikat ya, tulang rusuk ya, bukan najas. Nanti berarti antum pakai kan pagi-pagi. Kamu telepon sama siapa? Telepon sama tulang rusuk loh. Boleh praktekin ya? Hitungannya. Oke, kemudian fi'ilun seperti ibil, onta. Kemudian bilis. Bilis ini sifat bagi perempuan. Apa maknanya? Dokem itu apa? Gemuk ya, gemuk besar. Gemuk atau besar. Kemudian fu'lun seperti huflun, kunci. Kemudian hulbun, enak. Hulbun itu enak, nggak harus manis. Terkadang makanan yang enak juga bisa dikatakan hulbun. Kemudian fu'al seperti rutob. Rutob itu apa? Kurma yang basah, yang sudah matang. Nah, kemudian surot. Surot itu jenis burung, entah ya, seperti dara atau apa kalau antum lihat gitu ya. Fu'ulun, kemudian fu'ulun seperti onuk. Onuk itu apa? Kemudian kutub, kitab. Waqad yusakkanu ainu ma yakunu ala hadzal bina. Dan terkadang disukunkan ain daripada kalimat yakunu ala hadzal bina yang menggunakan wazan fu'ulun. Ya. Yang menggunakan wazan fu'ulun terkadang disukunkan tengahnya kutbun, unkun. Oke. Ini wazan-wazan daripada abniyatul ismi. Untuk yang sulasi, penjelasan daripada waqad yusakanu itu penjelasan tentang wazan far'i. Wazan far'i artinya wazan-wazan yang ada 10 ini memiliki wazan far' lagi. Seperti wazan kutubun, terkadang boleh dibaca kutbun, tapi itu wazan far'i. Wazan asalnya adalah kutubun. Cuma yang di sini yang dinas hanya satu saja.
Padahal nanti dari 10 wazan ini beberapa memiliki wazan farad. Insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Karena sepertinya panjang. Ya, sekalian sama kumasi dan ada baik. Kelihatan udah biar. Oke, menjawab 2 pertanyaan tadi. Untuk yang mukhalif bil isti'mal itu seperti masjid. Seperti masjid. Masjid itu isim makan daripada sajadah. Secara kias dia cocok tepat. Karena isim makan daripada fa'ala yaf'ulu adalah maf'alun. Bukan maf'ilun. Tapi ternyata ya, tapi ternyata kita fokusnya ke masjidnya ya, bukan masjidnya. Ternyata kalimat masjid itu menyelisihi isti'mal. Karena yang digunakan adalah masjid. Oke, kemudian tadi satu lagi apa pertanyaannya? Oh, kalau yang lahuma. Kalau yang lahuma contohnya kayak makmulun. Ya kan, secara kias harusnya makmulun. Ya. Dan secara penggunaan juga makmulun. Ya kan? Secara kias harusnya makmulun karena ada 2 waktu bertemu. Secara penggunaan memang yang digunakan adalah juga makmulun, maka di situ makmulun mukhalifun bil qiyas walil isya. Terus tadi lagi apa satu? Udah ya. Yang mana tadi apa pertanyaannya? Iya. Gimana itu kayak gimana? Oh, lil makna. Maksud daripada lil makna di sini adalah dia membutuhkan zat untuk ditempeli. Maksud daripada lil makna adalah dia membutuhkan zat untuk disifati. Contohnya, dorib. Dorib itu apa? Isim fa'il, ya kan? Daripada seseorang yang disifati dengan makna dorbun. Berarti sifat makna dorbun ini hanya bisa datang ketika ada zat yang ditempeli. Kalau nggak ada orang yang disifati dengan dorib, dengan dorbun, maka dorbun juga tidak ada makna dorbun. Atau yang kita kenal sebagai masdar, itu makna ya, sama saja. Kemudian untuk yang zat atau lain, karena dia tidak butuh dengan makna tertentu, dia bisa berganti-ganti dengan makna yang banyak. Bisa dipahami ya? Singkatnya gitu, singkatnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli afdal salati ala ashabil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.